Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan makna dan rahasia di balik mimpi. Seseorang yang sebelum tidurnya sudah bersuci terlebih dahulu dan dia seraya selalu ingat kepada Allah dan selalu berzikir di dalam hatinya, lalu dia terlelap tidur, maka mimpi yang semacam ini bisa dikatakan mimpi yang bermakna. Mimpi semacam ini sering disertai ilham dan petunjuk. Itulah mimpi yang terjadi citra pada mata hati. Dalil mengenai kebenaran mimpi terdapat pada firman Allah yang artinya, sungguh Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya, bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggunduli rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan selain itu Allah telah memberikan kemenangan yang dekat. Al-Fat 27. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar memasuki Masjidil Haram di Mekah, yang ketika itu dikuasai musuh-musuhnya setahun setelah mimpi ini. Contoh lainnya adalah mimpi Nabi Yusuf alaihi salam. Idza qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Duh ayahku, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku." Yusuf ayat 4. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tak ada nabi lain yang akan datang sesudahku, tetapi mungkin ada jenis wahyu yang lain. Orang beriman akan melihat ilham ini dalam mimpi mereka, atau ilham itu diperlihatkan kepada mereka dalam mimpi mereka. Allah menegaskan hal ini dalam firman-Nya yang artinya, bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung. Yunus 64. Mimpi datang dari Allah, namun kadang-kadang berasal dari iblis yang terkutuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang melihatku dalam mimpinya berarti ia memang melihat aku, karena setan tidak akan menyerupakan aku. Setan juga tidak dapat meniru rupa orang yang mengikuti agama, jalan ilmu kebenaran dan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menafsirkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dengan mengatakan bahwa setan bukan hanya tidak mampu menyerupai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan juga tidak dapat berpura-pura untuk menjadi siapa saja atau apa saja yang memiliki sifat pengasih dan pemurah, atau penyayang, rahmat dan iman. Sesungguhnya semua nabi dan wali, para malaikat, Ka'bah, matahari, bulan, awan putih dan Al-Quran berada di luar jangkauan setan, sehingga ia tidak dapat menyerupainya.
Ini karena setan merupakan manifestasi amarah, azab, dan kesedihan. Ia hanya dapat menampilkan kesesatan dan keraguan. Jika seseorang memiliki dalam dirinya manifestasi pembimbing tertinggi kepada kebenaran, sifat makhluk yang menyesatkan tak mungkin dapat terwujud dalam dirinya. Sifat-sifat yang berlawanan layaknya air dan api takkan bisa saling mengisi satu sama lain. Amarah tak dapat menggantikan kasih sayang, sebagaimana api tak mungkin tampak sebagai air. Keduanya saling menolak dan saling menjauh karena keduanya memiliki tempat yang berbeda. Karena itu Allah membedakan kebenaran dan kesesatan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kadzalika yadribullahul haqqo wal batil." Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Ar-Ra'd 17. Di sisi lain, setan tak dapat berpura-pura menjadi Allah dan menggoda manusia untuk menyesatkan mereka. Ini dapat dilakukan hanya atas seizin Allah. Allah memiliki banyak sifat yang seakan-akan saling bertentangan satu sama lain. Misalnya, sifat keperkasaan dan murkanya tampak bertentangan dengan sifat keindahan dan kebaikannya. Iblis yang terkutuk hanya dapat berpura-pura memiliki sifat murka dan keperkasaan karena ia merupakan objek murka Allah. Allah juga memiliki sifat pembimbing tertinggi dan sekaligus yang menyesatkan. Iblis tidak dapat tampak dengan sifat ilahi yang padanya terdapat jejak petunjuk. Jika setan berpura-pura menampilkan salah satu sifat Allah, ia melakukan atas izin Allah untuk menyesatkan orang beriman dari kebaikan menuju keburukan dan dari kebenaran menuju kebatilan. Sebenarnya setan tak punya kekuatan untuk menggelincirkan seseorang mukmin, namun ia akan memungutnya jika ia si mukmin membuangnya. Allah memerintahkan nabinya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, inilah jalan agamaku, aku dan orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tiada termasuk orang yang musyrik. Yusuf 108. Dalam ayat ini, orang yang mengikutiku adalah manusia sempurna, para guru ruhani yang akan datang setelah Rasulullah SAW. Ilmu dan pandangan batin mereka mendekatkan diri kepada Allah. Mereka disebut man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajidalahu waliyam mursyida, yang artinya barang siapa diberi petunjuk oleh Allah maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang disesatkannya maka engkau tidak akan mendapatkan seseorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Al-Kahfi 17. Mungkin itulah penjelasan dari saya yang bisa saya jelaskan karena keterbatasan saya untuk membaca kitab dari Syekh Abdul Qadir Jailani karamallahu wajhah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.